Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati Bapak pengampu dosen mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab serta kawan-kawan kelas Media Pembelajaran Bahasa Arab A. Kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang berjudul Media Pembelajaran Bahasa Arab berbasis Information Communication and Technology atau ICT. Pemakalan yang pertama yaitu saya. 1. Pengertian media pembelajaran bahasa Arab. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab sendiri, kata media atau perantara disebut dengan wasail. Jadi, secara bahasa dapat diartikan media adalah pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus lagi, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya yaitu ada pengertian media pembelajaran bahasa Arab berbasis Information Communication and Technology menurut organisasi dan beberapa pakar. Menurut AECT, Association of Education and Communication Technology, memberikan batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan menurut National Education Association atau NEA agak berbeda dengan pendapat IECT. Batasan yang diberikan oleh NEA adalah media berbentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dimanipulasi hingga dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Selanjutnya adalah menurut Fleming. Fleming menyebut media dengan istilah mediator yang diartikan sebagai penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungannya efektif antara dua pihak utama dengan proses belajar peserta didik. Ya, saya Nailu Saadah, NIM 2219053. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mengolah materi berbasis ICT. Tahapan-tahapannya itu apa saja? Yang pertama itu kumpulkan sumber-sumber yang memuat materi yang sesuai dengan topik-topik yang akan diajarkan berdasarkan dengan kurikulum atau kompetensi yang ingin dicapai. Nah, pemilihan sumber-sumber ini itu dapat mempertimbangkan isi, tingkat keterbacaan, dan integritas penulisnya. Sumber-sumber ini dapat diperoleh dari buku, majalah, atau jurnal, atau sumber-sumber yang ada di internet. Kemudian yang kedua, buat rancangan struktur isi atau outline media dan urutan penyajian materi serta bentuk interaksi sesuai dengan alur pembelajaran yang diharapkan. Nah, bentuk-bentuk interaksi yang dapat dipilih itu diantaranya drill and practice, tutorial, permainan, simulasi, eksplorasi, penemuan, pemecahan masalah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan sajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif yang dapat dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, diagram, foto, animasi, atau audio video. Kemudian saya akan melanjutkan materi tentang manfaat media pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Nah, berbagai upaya itu telah dilakukan oleh dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, khususnya kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan ICT. Nah, selain fungsinya sebagai alat bantu pemecahan masalah manusia, ICT juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dipercaya dapat yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga itu dapat mengurangi biaya pendidikan. Kemudian yang keempat, menjawab keharusan berpartisipasi dalam ICT. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan ICT.
yang diperlukan siswa ketika bekerja dan dalam kehidupannya nanti. Nah, strategi pemanfaatan ICT itu di dalam pembelajaran itu mencakup yang pertama, ICT sebagai alat bantu atau media pembelajaran. Kemudian yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Dan yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Nah, itulah sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu dampak penggunaan media ICT dalam pembelajaran. Yang pertama, mempercepat pemahaman dan penggunaan media elektronik. Yang kedua, mendukung terhadap penguasaan penggunaan elektronik, khususnya komputer maupun laptop. Mempermudah pengakses data-data yang dibutuhkan melalui internet. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan kami terhadap penggunaan teknologi informasi. Yang kelima, mempermudah dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam, menambah semangat belajar dan berkreatif yang inovatif. Yang ketujuh, mempermudah membuka jejaring persahabatan kepada teman-teman seluruh Indonesia. Kemudian merasa bangkitnya semangat belajar dan menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Mempermudah mencari lapangan pada bidang teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dalam pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama yaitu kelemahan. Kelemahannya yaitu pendidik harus memiliki bekal kemampuan TIK. Jika pendidik itu tidak bisa, maka akan ketinggalan jauh. Yang kedua yaitu pendidik tidak lagi berperan sebagai satu-satunya penyampaian informasi. Sumber belajar sangat banyak, diperlukan biaya yang tidak sedikit, apalagi sekarang ini kita belajar berpendidikan itu dengan melalui internet ataupun dengan teknologi, maka kita akan juga menghabiskan kuota atau uang yang banyak juga. Kurangnya adaptatif sekolah terhadap kemajuan teknologi, terutama guru sebagai agen pembaharuan yang lamban dalam menyikapi perubahan pola pembelajaran dari pembelajaran tradisional ataupun konvensional ke pembelajaran berbasis multimedia. Kemudian butuh kemampuan yang lebih mendalami, apalagi untuk guru sendiri memahami TIK itu harus selalu berkembang dan berganti, harus selalu aktif dalam pembelajarannya. Selanjutnya yaitu kelebihannya. Yang pertama, membantu memecahkan masalah belajar yang dihadapi peserta didik sebagai alat belajar utama untuk memberikan penguatan belajar awal, merangsang dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, pendidik menjadi tertantang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dan seorang peserta didik juga tidak akan mau ketinggalan informasinya. Kemudian tersedianya informasi yang semakin banyak dan meluas dan dengan seketika. Tersajinya informasi dalam berbagai bentuk dalam waktu yang tepat, fleksibel, tidak terbatas ruang dan waktu. Peserta dapat melaksanakan pembelajaran secara mandiri dan online. Di rumah bisa, di luar bisa, dimanapun bisa pembelajarannya. Apalagi pada saat ini, pembelajaran peserta didik itu kebanyakan online, apalagi yang masih kuliah. Itu pasti itu kadang tidak hanya di rumah, bisa jadi di luar, di taman, ataupun dimanapun. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.